Akhir-akhir ini mungkin kamu sering mendengar istilah filsafat, entah itu dari kamu membaca, mendengarkan podcast, menonton video, atau mendengarnya langsung dari orang di sekitar kamu. Tetapi meskipun kamu familiar dengan istilah filsafat, kamu nggak ngerti istilah dari kata tersebut. Lalu kamu mulai mencari tahu apa itu filsafat, tapi meskipun kamu sudah mencoba mencari tahu, kamu masih bingung dan sulit memahami maksud dari filsafat hingga kamu ketemu sama video ini dan menontonnya. Dan mudah-mudahan saya tidak membuat kamu semakin bingung ya. Memang filsafat itu kedengarannya sesuatu yang elit, tapi bukan berarti tidak bisa dipahami oleh orang awam. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana apa itu filsafat. Saya tidak akan langsung masuk ke bagian yang rumitnya terlebih dahulu, karena mungkin kamu akan langsung merasa bosan. Jadi, apa itu filsafat? Secara sederhana, filsafat itu artinya mendayagunakan akal untuk berpikir. Atau kita sederhanakan saja, berpikir. Ketika kamu sedang berpikir, itu artinya kamu sedang berfilsafat. Kenapa begitu? Karena kalau kita pahami, hal yang paling mendasar dari filsafat adalah berpikir. Berpikir itu seperti nyawanya dalam filsafat. Kalau kita hilangkan berpikir dalam filsafat, maka filsafat menjadi tidak ada artinya. Ibarat sebuah pohon, berpikir adalah sebuah akar yang menopang berdirinya suatu pohon. Dengan berpikir, lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan yang sampai sekarang bisa kita nikmati hasilnya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan kamu udah tahu ya, filsafat itu artinya berpikir. Ketika kamu berpikir, maka sebenarnya kamu telah berfilsafat. Oke, selanjutnya kita bahas dari segi bahasa. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Secara bahasa, filsafat artinya cinta kebijaksanaan. Puncak dari orang yang belajar filsafat adalah bijaksana. Bijaksana artinya melihat dan menilai sesuatu sesuai dengan porsinya, tidak kurang dan tidak lebih. Itulah bijaksana. Filsafat juga bisa dibilang sebagai ibunya ilmu pengetahuan. Karena filsafatlah ilmu pengetahuan itu bisa lahir. Begitu juga peradaban manusia yang terus berkembang, dari tatanan sosial, budaya, hingga kemudahan-kemudahan yang kita nikmatin sekarang adalah hasil dari filsafat. Kenapa filsafat bisa lahir? Pada mulanya masyarakat ketika dihadapkan dengan sebuah fenomena yang susah dijelaskan secara logis, maka mereka akan cenderung mengkait-kaitkannya dengan sesuatu yang mistis. Sebagai contoh, ketika ada fenomena tsunami, sebelum adanya ilmu pengetahuan, masyarakat setempat akan menganggap tsunami terjadi disebabkan oleh makhluk gaib yang ada di dalam laut yang tengah murka. Maka agar tidak murka, masyarakat setempat akan memberinya sesaji supaya penghuni makhluk gaib tersebut tidak marah lagi. Bagi sebagian masyarakat mungkin akan menerimanya begitu saja. Namun bagi sebagian lagi akan merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban yang tidak masuk akal tersebut. Nah, dari situlah maka orang mulai mempertanyakan kebenaran tentang hal-hal di sekitar, atau orang mulai mempertanyakan tentang realitas. Sebagai contoh fenomena tsunami tadi, setelah orang mempertanyakan, maka orang akan berusaha mencari jawaban, bukan dengan jawaban-jawaban mistis lagi, melainkan melalui proses berpikir atau bernalar yang baik dan benar. Maka terjawablah fenomena tsunami tadi. Ternyata bukan karena makhluk gaib yang menyebabkan tsunami, melainkan gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Nah, jawaban-jawaban yang rasional seperti ini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena siapapun bisa mengujinya dan membuktikan kebenarannya. Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya filsafat. Jadi filsafat lahir karena adanya ketidakpuasan manusia atas jawaban-jawaban mistis atau irasional terhadap masalah-masalah dalam hidupnya. Nah, dari sini timbullah pergeseran dari cara bernalar mistis ke cara bernalar yang logis. Oke ya, berhubung video ini ternyata lumayan panjang, maka kita akan lanjutkan videonya di part 2. Saya khawatir kalau jadi satu video kalian akan merasa bosan, karena filsafat itu sendiri sudah cukup membosankan. Silahkan cek link di deskripsi untuk melanjutkan.